Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajah-wajah bahagia yang dimuliakan Allah. Kali ini saya ingin sharing materi yang insya Allah bermanfaat dan bisa membantu untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian teman-teman yang mungkin belum terwujud gitu. Amin ya, semoga. Nah, saya yakin siapapun yang sedang menonton video ini dimanapun berada, pasti teman-teman semua sudah punya impian. Mungkin impiannya ada yang sudah tercapai, atau bisa jadi mungkin impiannya ada yang belum tercapai gitu. Nah, mungkin impian teman-teman itu masih disimpan dalam memori, sehingga sampai sekarang hanya bisa jadi angan-angan yang belum tercapai dan belum tahu kapan bisa terwujud gitu. Mungkin teman-teman melupakan satu hal atau satu kunci yang mungkin teman-teman belum pernah ketahui sebelumnya, yaitu menuangkan semua impian yang ada dalam memori kita, yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam benak kita semua melalui tulisan seperti dream book yang selalu saya bikin dari dulu, dream book atau visual board gitu kan. Jadi setiap teman-teman punya impian, apapun itu dituangkan ke dalam sebuah tulisan, dan lebih bagus lagi kita gambarkan. Kalau misalnya nggak bisa gambar, bisa juga cetak saja fotonya, kita ambil dari Google, terus kita cari misalnya kita lagi pengen laptop gitu kan, kita pengen laptop merek apa, terus speknya seperti apa gitu kan, harganya berapa, ya udah kita tinggal cetak fotonya, terus kita masukin ke dream book atau buku impian teman-teman. Nah, kenapa harus ditulis? Kenapa impian itu harus ditulis, harus digambarkan, harus diingat-ingat? Manusia itu sifatnya pelupa. Jadi impian ini bisa menjadi reminder. Impian ini ibarat mesin. Mesin yang bisa menggerakkan semua otot-otot yang ada di tubuh kita menjadi psikomotorik, yang tadinya badan ini merasa tidak bersemangat, letih, capek, tapi karena kita punya impian dan kita bisa melihat impian kita di buku ini, di dream book kita ini, atau di visual board kita ini, kita akan mampu mewujudkannya cepat atau lambat. Jadi ini hanya soal waktu ya. Seperti seorang filsuf dari Universitas Harvard di Amerika yang dijuluki The Father of Psychology, dia adalah William James. Dia adalah seorang pakar psikolog yang sangat berpengaruh nomor 1 di Amerika, mengatakan seperti ini: jika Anda membuat suatu gambaran di benak Anda mengenai apa yang Anda inginkan kelak, suatu saat apa yang Anda inginkan, dan gambaran itu ada di benak kita dalam jangka waktu lama, dan kita pertahankan gambaran itu, percaya nggak percaya, Anda akan menjadi segera apa yang Anda bayangkan. Dan ini sudah banyak dibuktikan oleh orang-orang hebat, orang-orang besar di luar sana maupun di Indonesia, termasuk saya sendiri yang sudah membuktikan. Nah, salah satu orang yang sudah membuktikan di Indonesia adalah sosok Ari Ginanjar. Mungkin tahu ya teman-teman, Pak Ari Ginanjar. Dia pernah menulis impiannya dan memvisualisasikan, membayangkan impiannya lewat dream book-nya beliau, ingin membangun sebuah masjid di sebuah bangunan yang tinggi. Nah, meskipun sebelumnya beliau mendapatkan ejekan-ejekan dari teman-temannya bahwa ini nggak mungkin banget dia lakuin, tapi beliau menggunakan ilmu ini. Satu, menulis, menggambarkannya. Kalau perlu kita menempelkannya di tempat-tempat yang sering kita lihat, misalnya bisa di pintu, di meja, atau di atap kita pada saat mau tidur kita bisa lihat, sehingga impian itu makin sering kita lihat, makin sering kita bayangkan, makin sering kita visualisasikan,
itu akan masuk ke dimensi kuantum. Dimensi kuantum atau biasa disebut masuk ke dalam alam bawah sadar manusia, di mana alam bawah sadar manusia ini perannya begitu besar ya, sampai 95% kehidupan kenyataan manusia itu dikendalikan oleh alam bawah sadarnya, dan sisanya 5% dikendalikan oleh alam sadar kita. Dan flashback lagi mengenai cerita Pak Ari Ginanjar tadi, mengenai impian dia yang awalnya dari dia punya sebuah impian yang selalu ada di pikirannya dia, beliau tuangkan ke sebuah tulisan, lalu beliau gambarkan dan visualisasikan. Dan apabila impian itu sering kita lihat, sering kita rasakan, sering kita ucapkan, lalu impian itu masuk ke dimensi kuantum atau yang disebut alam bawah sadar, maka dengan segera apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Di sini saya ingin tekankan ke teman-teman, bagi yang belum pernah membuat menuangkan cita-citanya, impiannya lewat tulisan, mulai sekarang coba kalian tulis apa aja sih yang menjadi impian teman-teman selama ini yang belum terwujud, ditulis satu-satu di dream booknya. Dan setelah kita tulis bersama gambarnya, bersama detail-detailnya, kita bawa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sajadah. Kita meminta doa sama Allah, kita meminta izin agar apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita bisa terwujud. Jadi semuanya hanya tinggal waktu saja gitu. Nah, saya juga ingin teman-teman tahu bahwa kebanyakan orang mengandalkan meraih kesuksesannya, mewujudkan impiannya, itu hanya mengandalkan tenaganya, mengandalkan otaknya atau kepintarannya, mengandalkan modal atau uang, memanfaatkan koneksi, dan itu sangat melelahkan. Itu nggak cukup. Jadi yang berperan besar di sini untuk bisa mewujudkan impian teman-teman semua adalah dengan pikiran, impian yang berasal dari pikiran, kita tuangkan lewat tulisan, kita visualisasikan, kita bawa ke Allah. Dan setelah impian itu ada di benak kita, di pikiran kita, di penglihatan kita, di pendengaran kita, masuk ke alam bawah sadar, insya Allah atas izin Allah akan segera bisa menjadi kenyataan sesuai apa yang kita bayangkan. Begitu juga saya sudah banyak membuktikan dari dulu sampai sekarang. Setiap apa yang saya inginkan, saya cepat-cepat tulis di dream book saya. Saya lihat-lihat, saya visualisasikan, saya bayangkan, saya bawa di atas sejadah, saya sholawatin. Kayak contoh dulu misalnya, dari kecil saya kalau ikut ke bandara itu nganterin saudara-saudara yang kerja di luar negeri itu, saya pengen ikut karena saya pengen ngeliat flight attendant, seorang pramugari yang bajunya itu lucu-lucu gitu ya, unik-unik gitu kan. Jadi saya terinspirasi sampai pulang saya pakai baju seolah-olah ingin mirip seperti pramugari gitu kan. Terus saya difoto modelnya seperti pramugari, senyumnya, cepolannya, makeupnya, segala macem gitu kan. Terus saya tempelkan foto saya, terus saya tuliskan seolah-olah tuh saya sudah menjadi seorang pramugari. Di situ betapa bahagianya saya waktu itu, meskipun belum tercapai gitu kan. Dan akhirnya berjalannya waktu, saya bisa menjadi seorang pramugari Garuda Indonesia, international flight dan domestic flight.
sesuai apa yang saya impikan, saya visualisasikan, saya tulis, saya gambarkan gitu. Begitu juga hal-hal yang lain gitu. Saya banyak buktikan dan saya praktekkan semuanya ini. Saya nggak mau cuman dengar kata orang gitu kan. Saya buktikan dan praktekkan sendiri. Seperti saya ingin mempunyai rumah gitu kan. Selalu setiap apa yang menjadi impian keinginan saya cepet-cepet tuliskan ke dreambook saya cetak gambar rumahnya yang saya inginkan, saya tempelin di mana-mana. Akhirnya terwujud juga. Saya ingin punya keturunan, dan padahal waktu itu saya 4 tahun kosong. Saya pikir saya gak akan punya anak, dan setelah saya tulis impian saya ingin punya keturunan, alhamdulillah tercapai juga, saya buktikan juga. Lalu hal lain masih banyak, seperti saya pernah visualisasikan, saya pikirkan bahwa apa yang dikasih suami saya itu, meskipun suami saya itu waktu itu dia pikir ngasih kayak sebuah permata gitu ya, dia pikir itu gak berharga, dan saya kok selalu ngebayangin, selalu berpikir masuk ke alam bawah sadar saya bahwa itu tuh adalah permata yang berharga. Meskipun fakta yang depan mata saya, mereka bilang ini bukan diamond, ini bukan berlian gitu. Tapi saya gak percaya gitu. Akhirnya pada suatu hari saya nganterin suami saya mau sholat Jumat di salah satu mall di Jakarta gitu ya. Saya ngelewatin toko berlian. Kebetulan masjidnya kan di lantai paling atas gitu kan. Nah, saya iseng sama suami gitu kan, nanyain apa sih ini permata apa gitu kan, biasa atau cuman iseng-iseng aja gitu. Tapi perasaan saya tuh masuk sudah lama, pikiran saya, benak saya tuh bahwa itu tuh berlian. Dan apa yang terjadi sesuai apa yang saya impikan, sesuai apa yang saya bayangkan, sesuai apa yang saya rasakan, saya lihat, saya dengar. Jadi semua yang saya ceritakan di sini based on my experience. Saya sudah prove it, saya sudah buktikan sesuai pengalaman-pengalaman saya. Jadi saya sharing di sini, saya pengen teman-teman juga bisa buktikan saja gitu loh, buktikan saja yang sudah dilakukan oleh orang-orang besar di sana, orang-orang hebat di sana. Dan saya pun belum jadi apa-apa, tapi setidaknya apa sih yang menjadi impian-impian saya selama ini satu demi satu di dreambook saya ini saya coret sebagai tanda yang dicoret itu sudah terkabul, dan saya ganti dengan impian saya yang baru yang lain. Dan saya mau kasih saran buat teman-teman, kalau kita misalnya punya keinginan, lebih baik satu-satu dulu gitu. Misalnya nih, kalau pengen punya rumah dulu, ya udah fokus dulu ke rumah gitu, jangan dulu fokus ke banyak hal, nanti alam bawah sadarnya bingung gitu. Jadi satu-satu dulu. Setelah ini terwujud, setelah si keinginan itu ada di benak kita, dalam cukup lama, waktu yang cukup lama, alam bawah sadarnya pun gak bingung gitu, gak kebingungan nih maunya apa sih gitu kan, kayak gitu. Sebaiknya satu persatu dulu. Ya udah, kalau mau rumah dulu, atau kita misalnya pengen handphone baru, handphonenya apa, mereknya apa, speknya gimana, harganya berapa, warnanya apa, detail ya, harus sedetail mungkin. Karena riset di Harvard University, dari 100% mahasiswa yang sesuai riset, based on riset, 100% mahasiswa yang hidupnya lebih sukses, lebih bahagia, lebih hebat itu adalah 3%-nya dari 100% ini, yaitu mereka yang selalu menuliskan, menuangkan impian mereka lewat tulisan, lalu mereka visualisasikan dan dimasukkan ke dimensi kuantum atau alam bawah sadar, sehingga impian itu betul-betul terwujud.
gitu. Tapi jangan salah, saya juga sebagai manusia biasa pernah salah berpikir gitu. Jadi kejadian waktu itu adalah ibu saya sakit. Ibu saya sakit yang sakitnya itu yang nggak biasa gitu. Setelah dibawa ke rumah sakit, ibu saya ternyata punya penyakit diabetes mellitus gitu kan. Dan begitu saya melihat ibu saya gitu kan lemah tak berdaya, saya betul-betul waktu itu merasa sedih gitu kan. Mungkin terbawa ke alam bawah sadar saya gitu kan, pada saat saya terngiang-ngiang ucapan dokter bahwa ibu saya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Intinya punya penyakit yang lumayan berat gitu kan. Akhirnya fokus itu terbawa ke alam bawah sadar saya, yang akhirnya efeknya apa? Efeknya saya dapat kabar lagi, saya dapat telepon bahwa suami saya tiba-tiba masuk rumah sakit, yang padahal hari kemarinnya itu baik-baik aja, sehat-sehat saja, beliau hidup sehat, makan juga teratur gitu kan, olahraganya pun juga rajin gitu kan. Tiba-tiba suami saya divonis penyakit yang cukup berat waktu itu, divonis GBS, Guillain-Barré syndrome, dimana penyakit ini hanya menyerang dari 100.000 orang itu hanya 1 orang gitu, jadi 1 berbanding 100.000. Nah, saya kaitkan dengan tadi saya berpikir ibu saya mendapatkan penyakit yang cukup serius, yang akhirnya kebawa ke alam bawah sadar saya, yang akhirnya itu attract masalah lain datang sesuai apa yang saya fokuskan. Saya berpikir ini berat gitu, penyakit berat, penyakit serius, dan akhirnya suami saya juga punya penyakit serius gitu. Nah, makanya di sini hati-hati ya, mulai berhati-hati kita dalam fokus, karena kebanyakan orang susah itu sebetulnya bukan karena lingkungannya, bukan karena keturunan dia orang susah gitu, tapi sebetulnya semua itu berasal dari kekuatan pikirannya gitu. Jadi betapa hebat pikiran kita ini, sehari kita bisa berpikir 60.000 sampai 80.000 kali kita berpikir, sementara fokus kita berdoa meminta sesuatu mungkin bisa dihitung jari, mungkin hanya 5 kali setelah menunaikan salat fardu gitu kan. Dan kita harus melawan 60.000 pikiran negatif gitu, makanya akan kalah gitu kan. Nah, coba kalau kita berdoa gitu kan, ditambah si 60.000 kali pikirannya ini vibrasinya positif gitu kan, otomatis yang akan datang ke kehidupan kita juga sesuai apa yang kita fokuskan gitu. Jadi teman-teman, ayo ajak saudaranya, adiknya, anaknya, teman dekat, tetangga, siapapun untuk mencapai keberhasilannya, mewujudkan apapun impiannya. Pakailah ilmu ini gitu, ilmu yang sangat mahal, yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Kalian boleh riset sendiri bahwa memang orang kaya di sana, kayak misalnya salah satu buku yang saya baca, Think and Grow Rich, itu buku Napoleon Hills, yang seingat saya itu beliau ada seorang jurnalis yang selama 25 tahun dia menginvestigasi, mencari tahu apa sih yang bisa menjadi orang-orang di Amerika ini menjadi kaya raya, menjadi sukses, menjadi orang-orang besar. Itu rata-rata jawabannya semua sama, ada di kekuatan pikiran. Jadi pesan saya, semoga kita bisa masuk ke 5% tadi ya,
untuk mewujudkan impian bukan lagi pakai otot, bukan lagi pakai uang, bukan lagi pakai otak, kepintaran ataupun mengandalkan koneksi. Kita sudah harus maju, kita harus visioner. Sekarang kita wujudkan semua impian kita dengan ilmu yang tadi saya berikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Apabila dirasa bermanfaat, silakan ilmunya di-sharingkan ke orang-orang terdekat teman-teman, biar kita bisa sukses berjamaah bareng-bareng ya. Kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tentunya kita sibuk dengan apa yang bikin Allah senang. Otomatis apapun yang menjadi impian kita, insya Allah terwujud. Demikian sharing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.